Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana tugas yang kemarin sudah diselesaikan semua? Semoga semua sudah bisa diselesaikan ya. Jangan menumpuk-numpuk tugas. Yang hari ini bisa kita lakukan, hari ini kita lakukan. Oke, kita mulai untuk pertemuan kedua ini. Materinya masih dalam bilangan berpangkat. Spesifikasinya yaitu tentang operasi yang melibatkan perpangkatan. Sebelum kita bahas tentang operasi yang melibatkan perpangkatan, kita sedikit bahas dulu tentang tugas yang kemarin sudah Bu Iva sampaikan. Ada beberapa yang mungkin banyak yang bingung pada poin ini. Jadi kita bahas dulu tugas bilangan berpangkat 1. Hanya 1 poin saja. Nah, coba kamu perhatikan. Ada negatif 1/4 pangkat 4. Negatif 1/4-nya dikurung. Itu tidak akan sama jika negatifnya di luar kurung. Jadi kalau yang ini negatifnya ikut di dalam kurung maka ikut dipangkatkan 4, tapi kalau negatifnya di luar kurung maka dia tidak ikut dipangkatkan 4. Maka kalau kita jabarkan yang namanya negatif 1/4 pangkat 4, negatifnya ikut dipangkatkan ya berarti, maka negatifnya ini berulang 4 kali, sama seperti 1/4-nya ini. Negatif 1/4 kali negatif 1/4 kali negatif 1/4 kali negatif 1/4. Kalau negatif kali negatif positif, kalikan negatif jadi negatif, kalikan negatif lagi jadi positif. Hasilnya positif 1/256. Nah, kalau negatifnya tidak kita pangkatkan, maka berubahnya seperti ini. Negatifnya itu tidak kita pangkatkan, maka dia hanya 1 kali munculnya di depan. Tidak berulang seperti yang tadi kalau negatifnya ikut dipangkatkan. Jadi di sini yang dipangkatkan hanya 1/4, maka yang kita jabarkan pun hanya 1/4 kali 1/4 kali 1/4 kali 1/4. Maka kalau negatifnya tidak dipangkatkan, dia akan tetap ada di depan, dia akan selalu ada. Jadi negatif 1/256. Paham ya bedanya negatifnya ini ikut dipangkatkan atau tidak? Ya, berikutnya kita mulai materi yang baru, operasi yang melibatkan perpangkatan. Contoh, hitung nilai pada operasi perpangkatan berikut. Ada 3 tambah 2 kali 5 pangkat 2. Kamu masih ingat materi kelas 7, urutan operasi? Urutan operasi kita harus ingat dulu bahwa yang pertama urutannya adalah jika ada suatu operasi, kita harus hitung bentuk yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kalau sudah hitung di bentuk yang di dalam kurung, maka urutan yang kedua, hitung bentuk eksponen atau bentuk pangkat. Yang ketiga, perkalian dan pembagian. Karena perkalian dan pembagian ini setara, maka kita lakukannya secara berurutan dari kiri ke kanan. Yang keempat adalah penjumlahan dan pengurangan juga secara berurutan dari kiri ke kanan. Karena penjumlahan dan pengurangan ini juga setara. Nah, kalau kita sudah ingat dengan urutan operasinya, maka kita kembali ke hitungan tadi. 3 tambah 2 dikali 5 pangkat 2. Tadi urutan pertama adalah yang di dalam kurung. Karena ini tidak ada yang di dalam kurung, berarti kita langsung ke yang nomor 2, yaitu bentuk pangkat. Nah, di sini ada bentuk pangkatnya, maka kita lakukan dulu operasi perpangkatan. Maka 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2, 5 pangkat 2-nya yang kita selesaikan dulu, hasilnya menjadi 25. Nah, operasinya berarti sekarang ada penjumlahan dan perkalian. Nah, perkalian itu di urutan ketiga, penjumlahan itu di urutan keempat. Berarti kita lakukan dulu yang operasi perkalian. Maka yang kita lakukan 3 tambah 2 kali 5-nya hasilnya 50. Perkaliannya dulu.
tinggal kita jumlahkan karena tinggal operasi penjumlahan, hasilnya 53. Paham ya? Oke, berikutnya ada 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Sama kayak tadi urutannya, karena sudah tidak ada yang di dalam kurung, maka kita lakukan operasi perpangkatan. Maka 4 pangkat 3-nya jadi 64, 3 pangkat 2-nya jadi 9. Nah, sekarang ada operasi pembagian dan penjumlahan. Pembagian dengan penjumlahan adalah urutannya pembagian terlebih dahulu yang kita selesaikan. Berarti lakukan operasi pembagian dulu, maka 64 dibagi 8 hasilnya 8. Tinggal kita lakukan operasi penjumlahan, 8 tambah 9 hasilnya 17. Paham ya? Oke. Ayo kita tinjau ulang. Tentukan hasil dari 9 dibagi 3 dikali 4 pangkat 3. Apa dulu yang kita lakukan? Ya, betul. Lakukan operasi perpangkatan terlebih dahulu. Maka 4 pangkat 3 hasilnya 64. Nah, kamu bisa lihat di sini ada pembagian dan perkalian. Pembagian dan perkalian itu sama-sama di urutan ketiga. Maka kalau pembagian dan perkalian ini adalah dikatakan setara, kita lakukannya secara berurutan dari sebelah kiri. Maka dari sebelah kiri 9 dibagi 3 dulu, lalu kita lakukan secara berurutan dari kiri ke kanan ya. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Dikalikan sekarang tinggal dikalikan dengan 64 hasilnya 192. Paham ya? Yang kedua, 1/8 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 ditambah 1/2. Maka kita lakukan operasi perpangkatan dulu. 1/8 dipangkatkan 3 berarti jadi 1 pangkat 3-nya 1. 8 pangkat 3-nya adalah 512. Lalu masih ada 4 pangkat 2, hasilnya adalah 16. Nah, sekarang ada operasi perkalian dan penjumlahan. Maka jelas perkalian dulu, betul yang kita lakukan. Operasi perkalian, kamu lihat 1/512 dikali 16. Itu bisa aja gini. 512 dengan 16 itu sama-sama kelipatan 16 kan. Maka 512 kita bagi 16. 16 kita bagi 16 juga. 16 bagi 16 1. Jadi bagian atas ini 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Sedangkan 512 dibagi 16 adalah 32. Jadi 1/32 ditambah 1/2. Nah, sekarang berarti tinggal kita lakukan operasi penjumlahan. Tapi kamu lihat ini adalah operasi penjumlahan bilangan pecahan. Masih ingat syarat operasi penjumlahan bilangan pecahan? Ya, harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sedangkan di sini penyebutnya beda, 32 dengan 2. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, sebenarnya kita tinggal lihat angka yang lebih besar dulu. 32 yang lebih besar, itu bisa nggak membagi 2? Kalau 32 dibagi 2, hasilnya berapa? Karena bisa, 32 dibagi 2 hasilnya adalah 16, maka yang 1/2 ini kita tinggal ubah dengan mengalikan 2 dengan 16 tadi. Maka kalau 2 dikali 16 kan nanti hasilnya sama 32. Jangan lupa ya, kalau bawahnya dikali 16, maka atasnya juga sama, harus dikali 16. Ya, jadi kalau kita kalikan sekarang, maka hasilnya 1/32-nya masih utuh karena dia penyebutnya udah 32. Yang 1/2, 1 kali 16, 16, 2 kali 16, 32. Nah, penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya tinggal kita jumlahkan. 1 plus 16 hasilnya 17, maka hasilnya 17/32. Gampang ya? Oke, kita lanjutkan.
Nah, sekarang kalau ada negatif 6 dipangkatkan 6, tadi masih ingat pembahasan tentang tugas yang sebelumnya? Kalau negatifnya ini tidak di dalam kurung, maka dia tidak diikutkan dalam perpangkatan. Maka yang kita pangkatkan hanya 6-nya. Maka kalau kita jabarkan, hasilnya jadi negatif 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Jadi negatifnya hanya muncul sekali. Maka 6 pangkat 6 atau 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 hasilnya negatif 46.656. Gitu ya. Kita latihan lagi biar lebih mahir. Tentukan hasil dari operasi berikut ini. Kamu bisa buka buku paketmu halaman 11 nomor 7. Oke. Jadi yang bagian B ada soal setengah. Bacanya gimana ini? Nggak ada tandanya. Ya, kalau tidak ada tandanya sebenarnya dia adalah bentuk perkalian atau bisa kita tambahkan titik. Nah, seperti ini. Jadi bacanya 1/2 dikali 6 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 2. Masih ingat tadi urutan operasinya? Ya, betul. Kita lakukan dulu yang ada di dalam kurung. Karena yang di dalam kurung itu ada operasi perpangkatan, maka jelas perpangkatan kita selesaikan terlebih dahulu. Maka setengah kali 6 pangkat 3 adalah 216, 4 pangkat 2 adalah 16. Lalu, ya kita selesaikan yang ada di dalam kurung. Maka 216 kurangi 16 hasilnya 200, berarti sekarang tinggal kita kalikan. Setengah dikali 200 hasilnya adalah 100. Coba lagi. Tentukan hasil dari operasi berikut ini. Masih di halaman 11 nomor 7. Sekarang yang F. 1/4 dipangkatkan 4 dibagi negatif 1/3 pangkat 2. Berarti kita lakukan operasi perpangkatan terlebih dahulu. 1/4 dipangkatkan 4. 1 pangkat 4-nya berapa? 4 pangkat 4-nya berapa? Gitu kan ya. Berarti hasilnya 1 pangkat 4 itu adalah 1. 4 pangkat 4 256 dibagi negatif. Nah, negatifnya ini kan di luar kurungan, berarti dia hanya sekali aja. Sepertiganya aja yang kita pangkatkan 2. 1 pangkat 2 1, 3 pangkat 2 9. Nah, berarti sekarang kita lakukan operasi pembagian. Nah, sebelumnya karena di sini ada positif, yang 1/256 ini kan positif. Dibagi dengan negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Berarti sekarang tinggal kita bagi 1/256 dibagi 1/9. Nah, karena ini adalah operasi pembagian bilangan pecahan, masih ingat caranya? Betul. Kita ubah menjadi operasi perkalian, tapi jangan lupa pecahan yang di belakang, berarti yang 1/9 ini dibalik. Maka negatif masih utuh, 1/256 dibalik jadi 9/1. Maka yang atas kita kalikan atas, 1/9, 1 kali 9 hasilnya 9, 256 kali 1 hasilnya 256. Gampang kan? Nah, ada juga bentuk soal tentang perpangkatan atau operasi yang menyangkut perpangkatan. Bentuk soalnya seperti ini. Temukan nilai X pada persamaan matematika di bawah ini. 7 pangkat X sama dengan 343. Bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi, bagaimana kita menemukan X-nya? Kita nyatakan bilangan pada ruas kanan, berarti yang 343 ini, dalam bentuk perpangkatan dengan basis sesuai dengan ruas yang kiri. Yang kiri ini basisnya adalah 7, maka 343 itu kita ubah menjadi bentuk perpangkatan basis 7. Jadi 343 itu 7 pangkat berapa gitu. Maka kalau kita ubah 7 pangkat X sama dengan 343-nya itu adalah 7 pangkat 3. Nah, kalau kita sudah samakan basisnya, berarti tinggal kita lihat X-nya. X-nya sama dengan 3. Gampang ya? Berikutnya, ada 2 pangkat X sama dengan 64. Dengan cara yang sama, 64 kita ubah
dengan bentuk perpangkatan, basisnya sama dengan yang di sebelah kiri nih. Basisnya adalah 2. 64 tuh 2 pangkat berapa sih? Ya, 2 pangkat 6. Berarti kalau basisnya sudah sama, di sini kan sama-sama 2, maka X-nya jelas sama dengan 6. Gampang kan? Nah, kalau tadi sudah kamu pahami, misal ada yang kamu kelewat kurang paham, diulangi lagi ya videonya ini ya, biar lebih paham. Kalau mau lebih baik lagi, dicatat tadi latihannya. Nah, sekarang praktis, kamu yang latihan. Kalau tadi udah Bu Ifah jelaskan, sekarang kamu yang latihan. Nah, latihan soalnya. Ini tentukan hasil dari operasi berikut, ada 6 soal. Semuanya tadi sudah Bu Ifah contohkan. Jadi kalau ada yang masih bingung, kamu ulangi lagi contoh yang tadi di depan ya. Oke, itu aja. Tolong soalnya ditulis yang rapi, dikerjakan di buku catatannya, dan foto hasil jawaban dan soalnya dikirim di Google Classroom. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.